Apakah sebagai pengusaha, Mas Bagus juga berkolaborasi dengan para pemilik UMKM di Jogja? Oke, UMKM ini meskipun skalanya tidak terlalu besar, tapi dampaknya sangat terasa. Di Jogja sendiri, UMKM lokal banyak menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Mereka nggak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi mereka juga mempertahankan tradisi dan memberdayakan budaya lokal loh. Makanya kita dengan Hamzah Batik selalu berusaha untuk mempertahankan keberadaan UMKM lokal di Jogja. Nah, gimana caranya? Jadi Hamzah Batik menyediakan ruang agar produk UMKM lokal ini bisa tersalurkan. Beberapa UMKM lokal di Jogja bahkan sudah menjadi supplier utama produk-produk di tempat kami. Nah, ini salah satunya UMKM kain lurik tenun yang sampai saat ini masih menjadi supplier utama di Hamzah Batik. Gak cuma sekedar menerima aja ya, kita Hamzah Batik juga rutin memantau perkembangan UMKM lokal di Jogja. Semua ini kita upayakan agar bisnis dan perekonomian lokal di Jogja bisa tumbuh beriringan dengan budaya dan seninya. Mas Bagus. Dalam. Mas, mau nanya dong, gimana sih caranya biar digitalisasi UMKM hasilnya efektif? Oke, kalau buat aku sendiri sih ada 3 poin yang harus disoroti. Karena ini akan menjadi pondasi awal untuk memulai digitalisasi UMKM. Yang pertama, perkuat branding. Customer zaman sekarang itu rata-rata selektif. Jadi kuncinya kita harus muatin produk yang dijual. Caranya yaitu dengan membangun branding. Sebuah usaha dengan branding yang kuat, saya jamin akan terus eksis dan mengantongi kepercayaan dari customernya. Nah, kedua, optimalkan media sosial. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Nah, gunakan media online ini untuk mempromosikan usaha kita dengan menjangkau market yang lebih luas nih. Pastikan kalian memahami karakter dari masing-masing media sosial ini ya, dan selalu konsisten dalam posting konten. Ketiga, manfaatkan marketplace online. Nah, di era digital sekarang ya, behavior market sudah berubah. Kita bisa tetap survive dengan memanfaatkan marketplace yang ada. Nah, menurut tren marketing pasca pandemi, penjualan produk UMKM secara digital ini terbukti lebih efektif karena mampu memperluas pasar dan minim biaya. Mas Bagus, mungkin nggak sih UMKM skala kecil bisa bersaing dengan brand-brand besar? Oke, pertanyaan yang bagus ini. Pertama-tama, kita harus punya keyakinan dulu bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Bisnis-bisnis yang sekarang tuh udah gede, awalnya mereka juga dari kecil. Tapi mereka memang kuat di pemasarannya. Nah, untuk UMKM skala kecil di zaman sekarang, bisa banget manfaatin digital marketing buat naikin visibilitas dan awareness biar bisa dikenal masyarakat luas. Sehingga nanti lama-lama bisa bersaing juga dengan brand-brand yang besar lainnya. Kasih tips dong Mas, baiknya gimana untuk memulai digital marketing ini? Oke, pertama, kalian bisa optimalkan penggunaan sosial media. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak pakai sosial media? Ada Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Kalian bisa manfaatin media-media digital yang gratis ini sebagai media marketing. Nah, kalau mau lebih optimal lagi, kalian bisa pakai yang namanya ads. Cuma ads ini berbayar ya, dan butuh keahlian khusus. Terus kedua, kalian bisa lakukan analisis data. Jadi, setelah sosial media dijalankan, kalian bisa nih mulai analisis data yang diperoleh.
Misalnya kayak customer kalian nih apa, pria atau wanita, terus umur berapa, dan gimana sih sebenarnya mereka tertarik dengan produk kalian. Oke, dari hasil analisis data yang jelas akan membuat kita jadi lebih mudah untuk menentukan strategi digital marketing selanjutnya. Sebagai manusia, tentu kita akan bahagia ketika bisa saling bekerja sama. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan bisnis Hamzah Batik, kita lebih banyak menggandeng UMKM lokal untuk menyokong keberlangsungan usaha kita. Nah, hari ini kita akan mengunjungi salah satu UMKM lokal di Jogja, yaitu pengrajin kain tenun lurik yang digandeng oleh Hamzah Batik sebagai supplier produk kami. Selamat siang Bu Ani, bagaimana kabarnya sekarang? Baik Mas, Alhamdulillah sehat. Izin Ibu mau bertanya, di era modern sekarang, antusiasme masyarakat mengenai kain tenun itu gimana? Untuk di Jogja sendiri kan sekarang ada hari-hari tertentu yang harus pakai kain lurik, itu kan otomatis anak-anak muda kan lebih jadi tahu, nggak mau dengan modifikasi yang sekarang itu kan mungkin nggak kaku toh Mas. Jadi permintaannya naik juga ya? Ya Alhamdulillah setelah pandemi ini udah mulai normal lagi. Setelah pandemi? Ya. Kalau pandemi kemarin gimana? Wah itu ya jalan tapi ya alun-alun. Kalau boleh tahu, bagaimana pengaruhnya Hamzah Batik terhadap usaha kain tenun yang diproduksi oleh Bu Ani? Ya membantu sih Mas, itu kan kami kan dari ikut Hamzah Batik itu kan yang lama banget ya Mas, udah lebih dari 25 tahun. Ada tempat untuk lurik gitu kan, saya sukanya gitu. Baik, terima kasih Bu. Harapannya supaya Hamzah Batik bisa saling support dengan UMKM, kita bisa saling maju bersama. Ya, ada dua ya Mbak, untuk Hamzah Batik yang sampun kersa menerima hasil produksi kami. Dengan memberdayakan UMKM dan memberikan wadah untuk mereka, harapannya kita dapat bersinergi bersama untuk terus mempertahankan perekonomian serta seni dan budaya agar tetap hidup. Mas Bagus, Mas Bagus. Dalam. Mas, ada nggak sih trik atau cara memilih kerajinan tangan di Jogja? Oke, ngomongin soal kerajinan tangan di Jogja, ada banyak banget ya pilihannya. Nah, kalau trik khusus buat memilih kerajinan tangan sebenarnya nggak ada. Karena tiap kerajinan pasti punya keunikannya masing-masing. Tapi ada beberapa tips yang bisa kalian perhatiin sebelum membeli biar nggak nyesel nantinya. Yang pertama, sesuaikan dengan preferensi kalian. Kalian mau nyari kerajinan tangan yang seperti apa? Misalnya yang unik dan otentik atau biasa pada umumnya. Terus bahan kerajinannya dari apa nih? Apakah kayu, kain, atau yang lainnya? Nah, jadi pastikan kerajinan tangan yang kalian pilih sesuai dengan preferensi dulu. Kedua, detail dan kerapian. Perlu diingat, standar rapi dari tiap kerajinan tangan itu beda-beda ya. Jadi kalian bisa fokus perhatiin detailnya. Kerajinan tangan yang berkualitas cenderung punya detail yang halus dan teliti. Terakhir, cek reputasi di platform digital. Tempat di mana membeli kerajinan tangan juga sangat berpengaruh. Kalian bisa cek rating dan reputasi tempat tersebut untuk memastikan kualitas kerajinan yang dijual dari review-review pembeli sebelumnya.